Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 21 Desember 2025 disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian baik paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. 2. Sehubungan pelaksanaan program rutin tim Muger Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan Kantoria. Telah diputuskan bahwa Kantoria akan buka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai Kantoria, dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yang ketiga, setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Yang keempat, informasi kehadiran jemaat pada ibadah minggu 14 Desember 2025, ibadah subuh 22 orang, ibadah pagi 266 orang, ibadah sore 34 orang. 5. Diinformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa bagi anggota jemaat yang rindu untuk dilayani pemberkatan nikah dalam mengajukan jadwal pemberkatan sesuai kebutuhan, tapi juga kami ingin memberi pengingat bahwa pada Natal kedua, Jumat 26 Desember 2025, terjadwal untuk pelayanan pemberkatan nikah bagi pasangan siri jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut, supaya dapat memasukkan formulir permohonan untuk pemberkatan nikah. Sementara untuk tahun baru, Kamis 1 Januari 2026, ada pelayanan baptisan kudus bagi keluarga yang memiliki anak untuk dibaptis supaya dapat memasukkan formulir permohonan baptisan kudus. Yang keenam, sehubungan dengan musim libur Natal dan Tahun Baru, ibadah subuh akan ditiadakan mulai pada Minggu 21 Desember 2025 sampai dengan Minggu 18 Januari 2026. Dan untuk pembukaan tahun pelayanan akan dimulai Minggu 11 Januari 2026. Informasi ibadah malam kudus hari Rabu 24 Desember 2025, waktu jam 5 sore sampai selesai. Ibadah Natal pertama Kamis 25 Desember 2025 jam 9.00 sampai dengan selesai. Ibadah Natal kedua Jumat 26 Desember 2025 jam 9.00 sampai dengan selesai. Ibadah akhir tahun 31 Desember 2025 waktu jam 5 sore sampai dengan selesai. Ibadah tahun baru hari Kamis 1 Januari 2026 waktu jam 9.00 sampai dengan selesai. 8. Pengumuman pemberkatan nikah kudus. Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengumumkan bahwa pada hari tanggal Jumat 26 Desember 2025 waktu jam 9.00 WIB, tempat gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana bermaksud hendak melangsungkan pernikahan calon pria nama Stepi Rio Korputi, tempat tanggal lahir Maroke 21 September 1997, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Merpati RWA RT 03 nomor 59 Kuala Kencana. Anak dari almarhum Bapak Martin Korputi dan Ibu Margaret Rumbiak. Calon wanita Carla Lela Karubaba, tempat tanggal lahir Tembagapura 8 Mei 1999, pekerjaan PNS. Alamat Jalan Merpati RWA RT 03 nomor 59 Kuala Kencana.
anak dari Bapak Yusuf Karubaba dan Ibu Jomina Warinusi. Kalau kedua mempelai hadir di pagi hari ini, dipersilakan berdiri. Terima kasih. Pemberitahuan pengumuman minggu ini merupakan yang kedua apabila kedua calon mempelai hadir dalam ibadah yang sudah berlangsung, sudah berdiri. Terima kasih untuk kedua mempelai yang telah berdiri. Yang kesembilan, Panitia HUT Pekabaran Injil, HUT Jemaat dan HUT Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, perihal pencarian dana. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat dan GKI Bethlehem Kuala Kencana di tempat, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Berdasarkan program kerja rutin UP2J tahun 2026 yang telah diputuskan dalam sidang Bethlehem Kuala Kencana tentang ibadah HUT PI dan HUT Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dengan SK telah dibacakan Minggu 30 November 2025 yang lalu. Maka panitia akan melakukan pencarian dana pada Minggu 21 Desember jam 10.30 setelah ibadah jam 9. Tempat halaman gereja Bethlehem Kuala Kencana, menu aneka makanan dan snack. Demikian surat permohonan dan izin pemberitahuan sekaligus mengundang jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketua Lita Karubaba, Sekretaris Jenny Mansawan. Demi kelancaran dan kenyamanan dan ketertiban dalam ibadah, kami menghimbau kepada jemaat sekalian untuk 1. Mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, 2. Menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, 3. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung, 4. Doa khusus, amplop persembahan khusus atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Amelia Labang STH, Kantoria, Paduan Suara Jemaat, admin Jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, dan Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan pengisi pujian. Demikian warta minggu pagi ini, kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga kita semua telah diberikan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita dapat menyiapkan hati dan pikiran kita beribadah di pagi hari ini pada Minggu Advent yang keempat, Minggu tanggal 21 Desember 2025.
Adapun pelayan firman kita di pagi hari ini, Ibu Pendeta Amalia Labang STH, dengan pembacaan firman terambil dari Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai 32 dengan Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat, Minggu persiapan yang terakhir untuk menerima Natal sebagai peristiwa Immanuel, Allah menyertai kita. Masa Raya Advent keempat adalah waktu yang disediakan Tuhan supaya kita bersikap dan bertindak menurut kehendak-Nya. Setiap sikap dan tindakan kita menentukan kesiapan kita menerima pernyataan Tuhan dan kasih-Nya yang bagi setiap orang. Inilah maksud sesuai dengan surat dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Tuhan kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Tuhan Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi kita semua. Mari kita berdiri, kita akan menerima ibadah di pagi hari ini dengan menyanyi dari pujian dari nyanyian suara gembira ayat yang keempat, suara gembira 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ibadah masa raya Advent yang keempat ini dilaksanakan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Kunantikan betapa
persilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk pujian dari keluarga Sigalingging. Pujian dari keluarga Sigalingging.
itulah pujian dari keluarga Sigalingging. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Amin. Hendak ku ikut bintang-Mu. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita pengampunan dosa darinya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius pasal 1 ayat 15 berkata, berdasarkan firman Tuhan itulah, maka selaku hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ajaib benar anugerah.
mengajak jemaat berdiri. Dengarlah hukum Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus, Roh Tuhan menolong kita melaksanakan hukum Tuhan ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk pujian dari vokal grup atau paduan suara Solideo.
duet dari Solideo. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari dalam kitab Injil Markus pasal 13. Ada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-32. Injil Markus pasal 13 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa, dan doa yang kita sampaikan ini dalam bentuk pujian kita lakukan suara gembira 22 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sabda Tuhan masih hidup. Amin. Jemaat Tuhan, Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 32 dengan perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada manusia itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Maranatha.
Shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di hari ini kita sudah ada dalam masa raya Advent yang keempat. Ketika kita ada dalam masa raya Advent yang keempat, kembali Injil Markus menjadi sebuah perenungan bagi kita tentang kedatangan anak manusia dengan tema tanda kedatangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kalau kita membaca sejenak dan merenungkan ayat ini, sebagai manusia apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Pasti kita pikir sudah kiamat gitu ya. Dan bagian firman Tuhan ini Markus mengingatkan kita tentang kedatangan anak manusia ini, mengapa sampai dikatakan matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini menandakan bahwa kedatangan anak manusia itu mengalahkan semua cahaya daripada matahari, bulan, dan bintang. Kedatangan anak manusia dikatakan di sini pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Menjadi sebuah peringatan bagi saya dan Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya, ia mengalahkan cahaya dari matahari, bintang, dan bulan. Tetapi di samping itu, ketika anak manusia ini datang, ia pun datang bukan saja mengalahkan cahaya tadi, tetapi ia datang untuk memisahkan manusia. Dikatakan di sini, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru, dari ujung bumi sampai ujung langit. Itu berarti tidak ada seorang pun yang akan luput dari pemilihan Allah ini. Tidak ada satu orang pun akan luput dari yang dikatakan pemisahan ini. Dan ketika saya, Bapak Ibu, pemuda, pemudi dan anak-anak, kita ada dalam masa raya Advent keempat, pastilah kita berpikir tentang apa Bapak Ibu? Mama-mama dulu. Kalau tanggal 21 Desember hari ini kita sudah pikir tentang apa? Ya? Natal. Apa yang kita persiapkan dalam perayaan Natal ini? Ya, semua kalau boleh. Iya ya. Kalau boleh itu rambut baru, baju baru, sepatu baru, rumah cat yang baru, gitu ya. Kita hias rumah kita dengan pernak-pernik yang baru. Itu yang menurut kita sebagai manusia, itu semua akan kita persiapkan. Mungkin juga makanan yang enak, kue yang banyak, untuk menjamu dan mempersiapkan diri dalam perayaan Natal. Ketika kita ada dalam masa raya Advent keempat ini, kita pun diingatkan selain semua itu yang kita persiapkan di dalam hidup kita, kita juga harus tahu bahwa kedatangan Kristus bukan lagi sebagai seorang bayi. Kedatangan Kristus bukan lagi sebagai seorang anak yang kecil, yang mungil, yang tidak berdaya. Tetapi bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa kedatangan Tuhan dengan kemuliaannya untuk memisahkan manusia. Saya, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, memisahkan kita. Artinya bahwa apa yang kita persiapkan di dalam hidup kita ini dalam masa-masa raya Advent, selain yang tadi kita persiapkan, sudahkah kita juga mempersiapkan hati kita? Kita mempersiapkan hidup kita.
kita mempersiapkan diri kita menjadi layak di hadapan Tuhan untuk menyambut kedatangan Kristus itu. Dan supaya image kita tentang kedatangan Kristus itu sebagai seorang bayi mungil, kita diingatkan bahwa Ia akan datang dalam kemuliaan dengan kuasa. Kuasa untuk memisahkan kita. Apakah kita layak menjadi orang-orang pilihannya atau belum? Apakah kita layak menjadi orang-orang yang dipilihnya ataukah tidak hari ini? Menjadi sebuah perenungan bagi saya dan Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak sebagai orang percaya. Sehingga dikatakan pada ayat 28, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bapak Ibu, kenapa selalu Yesus mengingatkan tentang pohon ara ini kepada orang Yahudi? Ternyata pohon ara ini adalah bangsa atau melambangkan bangsa Israel yang kelihatannya religius di dalam kehidupan mereka, tetapi sesungguhnya mereka tidak menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan mereka. Atau dengan kata lain, bahwa ketika mereka hidup menjadi umat pilihan Allah, mereka hanya mendengar, mereka hanya mengetahui, mereka hanya belajar, tetapi mereka tidak mampu menghasilkan buah yang baik, buah roh sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup mereka tidak sesuai dengan firman yang mereka belajar. Menjadi perenungan bagi saya dan Bapak Ibu di hari ini. Ketika kita ada di bulan Desember, pasti kita berpikir tentang mengakhiri tahun 2025. Ketika kita ada dalam masa raya Advent, pastinya kita juga berpikir tentang kedatangan Kristus. Tetapi kita pun diingatkan melalui bagian firman Tuhan ini tentang kedatangan Kristus itu jelas bagi saya dan Bapak Ibu, bukan lagi sebagai seorang bayi yang mungil, tetapi seorang hakim yang akan menghakimi dunia ini, termasuk saya dan Bapak Ibu. Akan mengalahkan setiap kuasa atau setiap cahaya-cahaya yang menurut kita hari ini matahari itu sangat panas. Tetapi Ia mengalahkan semua itu. Dan bagian firman Tuhan ini juga bilang, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya bahwa ketika semua itu berakhir dalam kehidupan kita, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Dan ketika Yesus anak manusia itu datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Saya, Bapak Ibu, siapa saja, tidak ada yang tahu tentang kedatangan itu. Dikatakan di sini, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita diingatkan oleh bagian firman Tuhan ini bahwa kedatangan Kristus dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, Ia tidak akan bilang, Ibu Pendeta nanti saya datang hari Minggu tanggal 28 Desember. Tidak, Bapak Ibu. Dan ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita pun diingatkan bahwa apa yang kita lakukan, yang baik atau yang buruk, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Kadangkala kita bilang yang kita tabur baik, pasti kita akan tuai baik. Kalau kita tanam kasbi, kita tuai kasbi juga. Bapak Ibu tahu kasbi? Kasbi itu singkong. Kalau kita di Sorong bilang kasbi begitu. Jadi ketika kita ada hari ini, kita pun diingatkan bahwa firman Tuhan ini bukan saja menjadi sebuah hal yang enak didengar, tetapi menjadi sebuah introspeksi diri, menjadi sebuah komitmen iman bagi saya, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak sebagai orang percaya bahwa ketika kita hidup, kita tidak saja hidup sesuai dengan kehendak kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan saja kita melakukan apa yang kita inginkan, lebih daripada itu firman Tuhan
diberi bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang sadar diri, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa tahu bersyukur, tahu melihat pada kuasa-kuasa Tuhan, dan melakukan yang dikehendaki Tuhan itu di dalam hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ketika Tuhan datang, kita didapati semuanya siap. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk pujian dari Green Voice. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Itulah pujian dari vokal grup Green Voice. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita membawa seluruh persembahan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya yang tak terkatakan dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan sesuai Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu." Ya, datanglah Immanuel mengiringi persembahan syukur kita.
syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memberi dalam pelayanan dalam gereja Tuhan. Kita telah mengumpulkan 8 kantong kolekte, 2 kotak program, 2 kotak diakonia, dan 2 kotak aksi 1000 untuk YPK. Dan bersama dengan persembahan-persembahan tersebut, ada amplop pengucapan syukur dari keluarga di Rayon 1 atas pembelian 1 buah unit mobil, pengucapan syukur ulang tahun yang kedua, tanggal 16 Desember, ulang tahun Jaden Christian Rumbino, pengucapan syukur ulang tahun yang ke-13, tanggal 21 Desember 2025, anak Gloria Yesi Rumbino, pengucapan syukur dari Rayon 3 El Shaddai sebanyak 3 amplop, lalu persembahan syukur tanpa nama sebanyak 6 amplop. Persepuluhan dari pemuda di Rayon 3 dan persepuluhan tanpa nama sebanyak 5 amplop. Semua persembahan akan didoakan dari atas mimbar. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga, ketika di saat ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, yang kami letakkan dalam kantong-kantong kolekte, kotak-kotak, bahkan secara khusus melalui amplop pengucapan syukur dan perpuluhan, yang telah menyebutkan nama maupun yang tidak menyebutkan nama atas setiap peristiwa iman dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pemberian jemaat-Mu di saat ini, sehingga pemberian ini dapat berguna menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat klasis bahkan Sinode GKI di tanah Papua. Diberkatilah semua jemaat-Mu yang telah memberi dengan sukacita dalam usaha dan kerja sehari-hari. Tuhan buka tingkap berkat-Mu dan mencurahkannya di dalam kehidupan masing-masing keluarga maupun pribadi, dan biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan segala baik dan dikelola oleh hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan di tengah jemaat klasis bahkan Sinode GKI di tanah Papua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau selalu terus memampukan kami untuk dapat memberikan yang terbaik dari dalam hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya mengajak jemaat berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Bersama-sama kita mengaku kepercayaan, pengakuan iman dengan melakukan rohani 77 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga.
dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami, sehingga di hari ini 21 Desember 2025 kami masih ada sebagaimana kami ada. Kebenaran firman-Mu telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus mengingatkan kami sebagai orang yang percaya dalam menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupan kami, karena Engkau Tuhanlah yang berkuasa atas hidup yang kami jalani di hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini terus menjadi pedoman bagi kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di saat ini Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati semua kami yang beribadah sebagai bapa, sebagai ibu, pemuda, pemudi, bahkan anak-anak. Di saat ini Tuhan, Engkau kenal, Engkau lihat, Engkau tahu kami pribadi lepas pribadi, di tengah pekerjaan, di tengah rumah tangga, di tengah pendidikan, dalam masa pertumbuhan, bahkan yang mencari pekerjaan. Engkau Tuhan menolong, menopang. Engkau Tuhan memampukan kami menjalani kehidupan kami di tengah pergumulan, harapan dan cita-cita kami. Kami imani Tuhan, Engkau Allah yang selalu terus menopang dan menolong kami dan memampukan kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan menata layani di tengah jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Klasis Mimika, bahkan Sinode GKI di tanah Papua. Sebagai pendeta, penatua, siamas, badan-badan pelayan, unsur PW, PKB, PAM, dan PAR, guru-guru sekolah minggu yang selalu terus setia memberi diri, memberi waktu, tenaga, pikiran, dan talenta mereka dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat marifat-Mu kepada mereka. Engkau menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi semua hamba-hamba-Mu ini, agar ketika mereka melayani Tuhan, mereka boleh melayani dalam kesungguhan hati, dalam ketaatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang senantiasa setia menopang setiap ibadah di tengah jemaat, di tengah pelayanan, di tengah jemaat ini, baik itu pianis, prokantor, operator slide, multimedia, kostor, tata usaha, security, sopir bis, yang selalu terus memberi waktu, tenaga, dan pikiran mereka Tuhan, talenta mereka, dan yang hari ini boleh mengisi puji-pujian Tuhan. Engkau memberkati, menolong mereka sehingga ketika mereka melakukan tanggung jawab mereka, mereka melakukannya dengan sukacita dalam ketaatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dianugerahkanlah kepada semua anak-anak-Mu ini kekuatan dan kesehatan senantiasa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat setiap program pelayanan dalam persekutuan GKI Bethlehem Kuala Kencana. Engkau Tuhan menopang akan setiap anak-anak Tuhan sebagai satu persekutuan di tengah jemaat ini, agar boleh bergandengan tangan, bersehati, melakukan setiap program pelayanan di tengah jemaat ini sesuai dengan kehendak Tuhanlah yang terjadi bagi persekutuan GKI Bethlehem Kuala Kencana ini. Di saat ini juga Tuhan, hamba berdoa buat Siamas Diana Mansnandifu yang ada dalam masa pemulihan dari sakit yang ia alami. Tuhan menjamah setiap tubuh-tubuh hamba-Mu ini agar ia memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Begitu juga Bapak dan Ibu Waromi yang saat ini melakukan pengobatan di Jakarta. Engkau memberkati, menolong agar semua pengobatan yang dijalani oleh Bapak dan Ibu Waromi boleh terlaksana dengan segala baik. Juga hamba berdoa buat Bapak, Ibu, lansia yang ada di tengah jemaat GKI Bethlehem. Engkau menopang, menolong mereka, memampukan mereka menjalani kehidupan mereka dalam masa tua mereka Tuhan. Engkau Allah yang selalu terus memberkati. Diberkatilah panitia hari ulang tahun jemaat dan juga hari ulang tahun pekabaran Injil, yaitu unsur PW. Engkau Tuhan
memberkati, menopang, menolong, agar mereka boleh bergandengan tangan melakukan tanggung jawab mereka sebagai panitia, sehingga HUT jemaat dan juga HUT pekabaran Injil boleh berjalan dengan segala baik. Bapa di dalam surga, di saat ini juga hamba berdoa buat manajemen PT Freeport Indonesia, kontraktor dan subkontraktor yang sementara melakukan tanggung jawab mereka, anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya. Engkau selalu terus menopang, menolong manajemen ini agar diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi tanah Papua, bagi tanah Amungsa, Bumi Kamoro, Republik Indonesia, bahkan dunia. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka targetkan dalam produksi, semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam keberkatan dan tatanan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami yang ada di pusat pelosok desa pesisir pantai pegunungan, khususnya yang ada di Kabupaten Mimika. Tuhan memberkati, menolong, Tuhan memampukan semua anak-anak-Mu yang bekerja di sana agar apapun yang mereka lakukan boleh mereka kerjakan untuk kepentingan rakyat. TNI dan Polri dalam tanggung jawab mereka, juga tenaga medis, Engkau menopang mereka sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, Engkau Allah turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Dan di saat ini Tuhan, hamba juga berdoa buat jemaat yang dalam keadaan sakit, yang tidak dapat beribadah di saat ini Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Yang saat ini berduka Tuhan, Engkau hiburkan mereka dengan kasih-Mu agar mereka boleh kembali bersekutu seperti kami di saat ini. Hamba pun berdoa Tuhan kiranya memberkati tanah Amungsa, Bumi Kamoro ini. Kami percaya Tuhan semua yang terjadi ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Dan kami imani Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang senantiasa membentengi kami dengan kuasa-Mu, yang melindungi kami dengan kasih-Mu, sehingga dalam masa-masa raya Advent ini Tuhan kami mampu melihat dan senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Bapa di dalam surga, hamba mohon kiranya Engkau Tuhan Allah yang senantiasa menopang, menolong dan memberkati kami, menjagai dan memelihara kami untuk menjalani kehidupan kami, memasuki merayakan masa-masa raya Advent, tetapi juga merayakan Natal dan menyambut tahun baru nantinya dalam sukacita iman yang Engkau anugerahkan bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya mengajak kita sekalian berdiri. Kita melakukan rohani 145 ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 1 dan ayatnya yang kedua dalam keadaan berdiri. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, menguatkan dan meneguhkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 145 ayat yang ketiga dan yang keempat sambil kita berjabat tangan.